Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 365 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 31 Oktober 2020 dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 5 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Buasa sai tukiho ale todiku, jala sai rusak di bagasanau, haposima debata, ai sai napujiokku dope ibana, hatuaon nibohiku jala debatakku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tak terbantahkan dalam bermedia sosial sekarang ini, banyak orang mengeluh karena diberitakan dengan berita tidak benar atau fitnah. Bila fitnah dari orang-orang yang tidak saleh menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita dan apa tindakan kita? Ada beberapa sikap dan tindakan yang orang-orang lakukan. Misalnya, pertama, konfrontatif, bertengkar, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi bagi orang Kristen, bukanlah demikian Tuhan katakan untuk kita lakukan. Sebab kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Sebaliknya kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang menjahati kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 17. Yang kedua, menjauhi atau menghindar. Dalam sejarah gereja pernah orang Kristen berusaha membangun biara, menjauhkan diri dari keramaian, dari orang-orang banyak, dari masyarakat. Lalu di tengah biara tersebut membangun persekutuan terlepas dari masyarakat umum. Ini pun tidak sesuai dengan firman Tuhan, sebab
orang Kristen tidak disuruh oleh Tuhan menghindar dari masyarakat, menghindar dari orang-orang yang membenci dan menyakitinya. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus justru mengutus murid-muridnya memasuki dunia. Yohanes 17 ayat 18. Walaupun dunia membenci murid-murid Yesus sebagaimana Yesus dibenci oleh dunia. Yohanes pasal 15 ayat 18. Yang ketiga, berdiam diri. Berpikir bahwa dengan cara berdiam diri memperoleh keamanan dan kenyamanan, tidak beraktivitas, tetapi seringkali justru membuat sakit hati, tertekan, gelisah, takut seperti yang digambarkan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 43 ini. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Berharaplah kepada Tuhan dengan melakukan: 1. Jangan membalas, namun menyerahkan persoalan tersebut kepada Tuhan, sebagaimana pemazmur pasal 43 ayat 1. Pemazmur mengatakan, "Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan." Dalam bahasa Batak mengatakan, "Badahon badakku ale de bata." Pemazmur tahu benar hanya Allah yang punya hak untuk membalas dan mempunyai kemampuan besar untuk itu. Dia tahu pembalasan hanyalah hak Allah. Sebagaimana Yeremia dalam pasal 11 ayat 20 berkata, "Belalah aku, tu debatama hugiling badakku." Bahasa Batak. Dia membuat Allah menjadi pembelanya yang agung, membiarkan Allah mengurus perkaranya. Yang kedua, Tuhan boleh menjadi tempat pengasingan, tidak melarikan diri ke tempat dunia dan kuasa kegelapan. Pengungsian bukan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kemaksiatan, obat-obatan, alkohol, judi, ataupun hobi. Mungkin dengan melakukan semua itu, perasaan bisa tenang, tetapi itu untuk sementara waktu saja. Sering berakhir dengan menghancurkan. Lantas, kemana pengungsian kita? Saudara-saudara, saat pandemi coronavirus 19 dan semua dampak akibat karenanya dalam hidup dan kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, atau kepada semua masyarakat luas seluruh dunia. Kemanakah kita mengadu? Ke tetanggakah? Hati-hati, sering pihak ketiga menjadi perusak keluarga. Mencari hiburankah? Hati-hati, pengeluaran bisa menjadi lebih besar dari pemasukan. Dan hati-hati, coronavirus bisa tertular jika kita tidak menggunakan protokol kesehatan secara taat dan baik. Saudara-saudara, pengungsian yang benar adalah Tuhan. Firman sudah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Datanglah kepadanya. Dia telah memberi teladan kepada kita tentang bagaimana menghadapi penderitaan dan menang.
Ia dihina, dicambuk, diludahi, menderita kesakitan, dan akhirnya disalibkan dan mati. Tetapi menjelang kematiannya, Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Bila orang-orang tidak saleh, pendusta, dan pembohong memfitnahmu, ingin agar engkau susah, bahkan menginginkan nyawamu, teladanilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Serahkan perkaramu kepada Allah. Dialah yang berhak membalas. Dia yang memberimu kekuatan. Dia yang memberimu keadilan dan kekuatan untuk menanggung dan memberimu kemenangan. Dengan demikian, walau di tengah serangan para pemfitnah yang jahat, kita akan hidup tenang dan penuh sukacita. Berharaplah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah penolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sumber hidup kami, dan supaya kami bertekun kepadamu melalui iman yang benar, supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu. Berilah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Tolonglah kami dan kuatkanlah pengharapan kami kepadamu di saat-saat sulit yang kami hadapi sekarang ini. Ajarilah kami di jalan-Mu untuk menghadapi terpaan ancaman coronavirus 19 yang mendera seluruh dunia. Jiwa kami gelisah dan takut. Dan sekarang kami berharap kepadamu, ya Allah. Kami mau bersyukur lagi kepadamu, penolong dan Allah kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 365 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin.